Salve sahabat Katoliko keren, di dunia ini ada begitu banyak perayaan-perayaan keagamaan termasuk perayaan-perayaan bernuansa Katolik. Tak sedikit di antara perayaan-perayaan ini menjadi perayaan yang mendunia bahkan turut dirayakan oleh umat non-Katolik. Sahabat Katoliko keren, inilah 7 perayaan Katolik yang terkenal di dunia. 1. Mardi Gras. Mendengar istilah Mardi Gras pasti masih asing kan bagi sebagian besar sahabat Katoliko keren. Ya, Mardi Gras sendiri adalah salah satu pesta karnaval Katolik yang diselenggarakan sebelum memasuki masa Prapaskah. Pesta karnaval ini sudah ada sejak tahun 1730 yang kala itu masih dalam bentuk pesta dansa. Nama lain dari pesta karnaval yang berbahasa Prancis ini ialah Hari Selasa Gemuk. Disebut Hari Selasa Gemuk karena umat Katolik di hari ini, khususnya di benua Eropa dan Amerika, selain berpesta juga mengadakan makan bersama secara besar-besaran sampai kenyang puas sebelum memasuki masa pantang dan puasa yang dimulai dari hari Rabu Abu. Dengan penyelenggara Mardi Gras paling meriah ialah umat Katolik di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat, umat Katolik di kota Rio de Janeiro, Brasil, dan umat Katolik di kota Venesia, Italia. 2. Karnaval Rio. Karnaval Rio juga merupakan salah satu perayaan Katolik yang terkenal di dunia yang sudah ada sejak tahun 1723. Perayaan dalam bentuk festival karnaval ini diadakan setiap tahun oleh umat Katolik di kota Rio de Janeiro, Brasil, sebelum memasuki masa pantang dan puasa di masa Prapaskah. Karnaval Rio ini diisi dengan pesta pora, berbagai kendaraan hias, serta kostum khas budaya negeri Samba. Karnaval ini bahkan menjadi karnaval terbesar di dunia yang diselenggarakan setiap tahun dengan dihadiri oleh 2 juta umat Katolik yang membanjiri sepanjang jalan kota Rio de Janeiro. 3. Hari Valentine. Hari Valentine merupakan hari kasih sayang yang dirayakan di seluruh dunia. Hari kasih sayang ini ternyata berasal dari Gereja Katolik. Orang kudus dalam Gereja Katolik yang berkaitan dengan hari ini ialah Santo Valentinus yang menjadi cikal bakal lahirnya Hari Valentine. Santo Valentinus merupakan seorang uskup dari kota Terni, Italia, yang menjadi martir setelah diam-diam menikahkan seorang pria tentara dan wanita. Kala itu, Kaisar Claudius II melarang segala bentuk pernikahan dan pertunangan di Roma. Cinta dari Santo Valentinus kepada umatnya begitu kuat, membuat dirinya mengabaikan keselamatan jiwanya dan memilih tetap menikahkan kedua pasangan pengantin hingga ia pun harus kehilangan nyawanya setelah ditangkap oleh Claudius II dan dipenggal. Ia lalu dikanonisasi menjadi santo dan pestanya dirayakan setiap tanggal 14 Februari. Akan tetapi sejak tahun 1969, Gereja Katolik tidak lagi memasukkan pesta Santo Valentinus dalam kalender liturgi karena terbatasnya informasi mengenai sosok Santo Valentinus, uskup Terni, yang juga memiliki nama yang sama dengan Santo Valentinus yang adalah seorang imam dari Roma. Walau begitu, pesta Santo Valentinus ini berkembang hingga di abad modern ini dikenal sebagai Hari Valentine, yaitu hari kasih sayang. 4. Halloween. Mendengar Halloween, tentu yang terbayang di benak kita adalah hari yang penuh dengan misteri dan busana horor. Akan tetapi, siapa sangka Halloween sejatinya adalah malam menjelang Hari Raya Semua Orang Kudus yang jatuh pada setiap tanggal 1 November. Di Eropa, anak-anak Katolik akan mengenakan busana para santo dan santa di hari All Hallows Day ini. Akan tetapi, karena perkembangan zaman membuat malam Semua Orang Kudus ini diubah oleh kaum sekularis menjadi hari yang penuh misteri, di mana semua orang memakai pakaian horor di tanggal 31 Oktober. Walau Halloween dikenal sebagai hari yang penuh dengan misteri, namun masih banyak umat Katolik khususnya di Eropa yang merayakan hari ini dengan makna yang sebenarnya, yaitu malam para kudus Allah dengan mengenakan pakaian santo dan santa kepada anak-anak mereka. 5. Pesta Santo Nikolaus.
Pesta Santo Nikolaus dirayakan setiap tanggal 6 Desember. Ia adalah seorang uskup Katolik dari Myra, Turki, yang terkenal akan kebaikannya dan suka membagikan hadiah kepada anak-anak di keuskupannya. Santo Nikolaus pun memiliki karunia mujizat untuk menyembuhkan. Seiring berjalan waktu, tepatnya di abad modern, pesta Santo Nikolaus ini oleh para kaum sekularis Amerika diubah menjadi sosok Sinterklas atau Santa Claus yang kita kenal saat ini, di mana sosok Sinterklas akan membagikan hadiah kepada anak-anak di hari raya Natal. Akan tetapi walaupun pesta Santo Nikolaus yang terkenal ialah sosok sekularisasinya, namun pesta Santo Nikolaus yang sejatinya adalah seorang uskup Katolik tetap dirayakan dan dihormati oleh umat Katolik dunia dalam perayaan Ekaristi. 6. Semana Santa. Semana Santa adalah suatu ritual perayaan Pekan Suci oleh umat Katolik di Pulau Flores, tepatnya di Kabupaten Flores Timur, Indonesia. Perayaan yang dilakukan selama 7 hari berturut-turut ini juga telah mendunia dan menjadi daya tarik para peziarah maupun wisatawan dari berbagai daerah dan mancanegara. Ritual keagamaan ini lahir dari perpaduan antara budaya bangsa Portugis dan kerajaan Katolik Larantuka. Semana yang dalam bahasa Portugis berarti pekan dan Santa yang berarti suci ini menjadi momen yang selalu dinanti oleh umat Katolik khususnya Flores Timur. Perayaan ini menampilkan sosok Bunda Maria yang berkabung menyaksikan penderitaan putranya Tuhan Yesus sebelum hingga saat disalibkan. Tak hanya puluhan ribu umat Katolik yang hadir, umat dari berbagai agama pun juga turut ambil bagian dalam perayaan ini sebagai wujud toleransi yang kuat di Pulau Flores. 7. Hari Santo Patrisius. Santo Patrisius adalah salah satu sosok orang kudus yang berasal dari negara Irlandia. Ia terkenal akan keberhasilannya yang besar dalam bermisi membawa Irlandia mengenal iman Katolik hingga menjadi negara Katolik yang kental. Pestanya diperingati setiap tanggal 17 Maret. Pesta Santo Patrisius ini bahkan menjadi pesta yang telah mendunia dan tak hanya dirayakan oleh umat Katolik Irlandia, tapi juga oleh penduduk keturunan Irlandia di berbagai negara. Hari Santo Patrisius ini juga menjadi hari libur resmi di negara Irlandia, Irlandia Utara, Montserrat, dan Kanada. Ciri khas dari perayaan Santo Pelindung ini ialah busana berwarna hijau yang dipakai umat dan sebuah daun shamrock, daun khas Irlandia berhelai 3 yang menggambarkan sosok Santo Patrisius. Dalam Saint Patrick's Day ini, umat Katolik Irlandia bahkan penduduk non-Katolik keturunan Irlandia akan mengadakan festival mengelilingi kota dengan musik dan tarian, lalu diakhiri dengan misa di gereja. Sahabat Katoliko Keren, itulah 7 perayaan Katolik yang mendunia. Semoga informasi ini menambah wawasan dan kecintaan kita akan gereja Katolik yang kudus. Semoga juga dengan perayaan-perayaan ini dapat mempromosikan nilai-nilai universal dalam iman Katolik kita. Sekian dan terima kasih, Katoliko Keren, salve!